Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, aku kali ini mau nge-share kegiatan aku seputar ibu rumah tangga. Dan aku pengen banget masak untuk pas suami. Dan kali ini tanggal 1 Januari 2025. Wow, udah gak kerasa ya. Ini sudah berganti hari, berganti tahun, dan berganti tanggal. Oke, kali ini aku udah nyiapin ayam. Ini udah aku keluarin untuk si ayamnya. Ini aku mau bikin chicken ayam aja ya, chicken fried chicken gitu, atau ayam Kentucky. Dan ini aku tadi udah tuangin tepung. Ini aku udah tuangin masako, garam, lada. Dan aku juga tambahin si bubuk cabai gitu ya, karena kan ladanya hanya sedikit, jadi aku tambahin bubuk cabai. Dan ini begini aja untuk pertepungannya atau alas si nanti ayamnya digoreng. Dan ini aku tepungnya aku mau aduk-aduk aja. Setelah aku campurin semua untuk bumbu-bumbunya, ini tuh aku pakai tepung terigu sama tepung tapioka ya teman-teman, kayak aku buat cireng gitu. Dan ini resep terbaru yang aku sering bikin lagi gitu ya, karena kan kalau untuk resep sebelumnya itu aku pikir kalau bikin Kentucky chicken itu dia kalau habis digoreng itu langsung melempem. Dan untuk kali ini 1-3 jam untuk si kulit tepungnya ini enggak yang melempem langsung gitu ya, tetap masih crunchy, tetap masih garing dan enak pastinya. Dan ini aku mau pisahin, ini aku mau goreng untuk makan siang aja. Nanti pas untuk malam harinya itu aku goreng lagi seperti ini. Jadi ini aku sekalian aja untuk bikin tepungnya itu agak banyakan. Jadi nanti kalau misalkan malam hari aku pengen buat lagi, ini aku bisa goreng sendiri. Dan ini udah aku pisahin untuk ayamnya nanti malam. Dan kebetulan juga bapak mertua itu nggak mau ya kalau misalkan Kentucky ayam gini. Dia itu katanya bosan sama ayam terus. Tapi kalau anaknya ini selalu pengen dibikinin kayak Kentucky ayam gini. Dan dia tuh selalu nagih untuk sambelnya tuh aku pasti bikin sambal juga ya, pasti enak ya kalau misalkan ayam Kentucky gitu ada sambelnya. Terus jangan lupa lalapannya timun. Pokoknya kalau udah ada lalapan tuh pasti enak ya, pasti mantul. Dan ini ayamnya aku mau balurin lagi sama si pertepungan. Tetap ya aku kasih masako, aku kasih garam, aku kasih lada juga. Tapi untuk si ayamnya nggak aku kasih bubuk cabai ya. Yang aku kasih bubuk cabai itu hanya di tepung luarnya aja. Dan ini biar meresap ke dalam ayamnya gitu ya kalau untuk si bumbu basahnya. Dan bumbu keringnya itu baru aku kasih bubuk cabai gitu ya teman. Dan ini udah aku bikin untuk bumbu basahnya sekalian aja di wadah tempat ayam. Jadi nggak usah pakai wadah yang terpisah gitu ya, karena ini wadahnya juga udah gede. Jadi aku mau langsung aja masukin ke sini. Ini aku kasih air sedikit, kalau misalkan airnya kurang nanti aku tambahin lagi. Dan seperti ini aja untuk baluran tepung basahnya. Jadi langsung aja di tempat ayam. Dan ayamnya juga tadi udah aku balurin si jeruk nipis gitu ya, biar nggak terlalu amis. Dan ini udah selesai untuk baluran tepungnya. Seperti ini aja, kayak nyemek-nyemek gitu ya. Nanti terbaru aku set sama si tepung keringnya. Terus ini aku sebelum aku balur ke tepung basah ke tepung keringnya, ini aku mau panasin si minyaknya dulu. Ini aku udah tangkringin si wajan aku, terus aku mau kasih aja minyak. Dan ini aku panasin dulu untuk minyaknya. Setelah minyaknya panas, ini baru aku cemplungin si ayamnya. Tapi sebelum sebelum minyaknya panas, aku mau adonan si ayamnya itu aku kerjakan dulu seperti ini ya. Ini ayamnya itu aku mix aja. Ini ada paha, ada sayap, ada dada, ada paha atas. Jadi untuk gorengan kali ini tuh kayak 4 aja cukup, karena nanti pas suami pasti lebih dari 1 ayam ya teman-teman. Kalau aku cukup 1 ayam aja, tapi nggak tahu deh nanti kalau misalkan ayamnya enak pasti aku sama kayak pas suami.
Dan ini lanjut, aku mau balurin aja untuk ayam-ayamnya karena si minyaknya itu udah panas ya teman-teman. Jadi kalau terlalu panas minyaknya taknya nanti mudah gosong. Oke, ini lanjut ke step yang kedua. Ini aku mau langsung aja balurin lagi ini dari tepung kering terus ke tepung basah, tepung kering lagi, baru deh aku masukin ke wajan glowing aku ya teman-teman. Dan seperti ini aja aku masukin si ayamnya ke dalam wajan. Aku sampai lupa buat nyapa teman-teman yang lagi nonton video aku lagi pada ngapain nih, bisa tulis di kolom komentar. Misalkan teman-teman lagi nonton video aku lagi kerja, semangat kerjanya, siapa tahu nanti pas pulang kerja bisa bikin masakan enak untuk keluarga tercinta. Dan terima kasih. Atau teman-teman yang ada di rumah lagi nonton video aku sambil ngomong anak, ya nonton video aku sebentar kayak berasa ngomong anak berdua. Atau bunda-bunda yang ada di rumah atau teman-teman yang ada di rumah lagi beberes, lagi masak untuk keluarga tercinta, semangat ya untuk masaknya. Terima kasih. Dan ini lanjut untuk gorengan si chicken ayamnya. Ini aku udah goreng 2 dan ini aku lagi ngerjain untuk si sayap ayamnya. Dan langsung kalau udah aku tepungin dari tepung basah ke kering, tepung basah lagi, tepung kering, baru aku masukin si ayam sayapnya. Kalau teman-teman ini biasanya seperti ini atau enggak? Kalau misalkan resep teman-teman berbeda, bisa teman-teman itu tulis di kolom komentar dan share juga ya. Siapa tahu aku bisa masak bisa ikutin cara teman-teman masak ayam goreng atau ayam chicken gitu ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan aku itu bahasanya berlibet gitu ya. Oke, ini lanjut. Ini aku balik aja untuk si ayam pahanya karena kan dia pertama kali aku masukin ya ke dalam minyak ini. Terus aku mau balik-balik aja si paha sama si dadanya. Dan ini lanjut aku mau bikin persambalannya. Ini aku tadi udah ngeluarin bawang putih, bawang merah sama cabai ya. Ini aku punya 2 cabai keriting sama cabai merah gitu ya, merah kecil keriting. Aku mohon maaf aku nggak punya tomat dan kebetulan seperti ini aja untuk bahan sambalnya. Nanti aku bakal tambahin gula, garam, penyedap rasa sama sedikit teri ya. Pasti aku pengen banget terinya banyak gitu ya, teri terasi. Maaf tapi karena pas suami nggak suka terasi, jadi terasinya tuh sedikit aja. Nanti yang aku bakalan pakai saat aku blender gitu ya. Dan karena terasinya itu udah aku goreng, jadi aku nggak bisa goreng lagi untuk terasinya. Dan seperti ini aja aku pakai 3 bawang putih, aku pakai 6 bawang merah, aku pakai 7 cabai keriting, dan aku pakai 4 cabai rawit merah gitu ya. Untuk persambalannya seperti ini aja. Ini lanjut aku mau balik lagi ke si ayamnya karena ayamnya ini udah sedikit setengah matang, jadi aku balik lagi biar di dalamnya itu nggak ada darah gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan ketaki yang ada darahnya itu kayak kalau kata pas suami itu ayamnya belum matang gitu ya. Jadi ini aku terus bolak-balik tapi sambil aku bikin sambelan sambil aku ngeliatin si ayamnya. Takutnya kalau misalkan ayamnya gosong kan gak enak juga ya. Dan ini lanjut, ini aku bolak-balik aja untuk si ayamnya biar sampai benar-benar matang semua. Dan ini tadi aku udah cuci untuk si persambelannya. Sebelum mau aku
aku goreng. Ini aku cuci dulu, terus aku iris-iris lagi ya, iris-iris kecil biar nanti saat aku ngeblendernya itu gampang gitu ya, gak yang terlalu sulit dan mata pisaunya itu bisa menghancurkan bumbu sambalnya ini. Karena kan gak tahu kenapa ya, bawang merah itu sekarang tuh agak gede-gede banget ya, nggak ngerti, tapi nggak terlalu sedap sama kayak bawang merah Brebes gitu ya. Bawang merah Brebes itu kan kecil-kecil tapi enak gitu ya. Gak tahu kenapa tuh aku dapetnya itu bawang merahnya yang gendut-gendut, terus nggak terasa banget buat si bawang merahnya, nggak terlalu sedap kayak si bawang merah Brebes gitu. Gak tahu kenapa, apa ini bawang merah Brebes emang lagi kosong atau lagi ditahan gitu ya buat nanti bulan puasa gitu ya, gak tahu juga. Kalau di sini tuh aku udah beli 3 kali gitu bawang merahnya itu seperti ini. Coba teman-teman tulis di kolom komentar kalau misalkan di daerah teman-teman juga sama bawang merahnya itu gendut-gendut dan kering kayak gini. Dan ini lanjut untuk si ayamnya udah mateng, udah agak kekuning-kuningan gitu ya, dan tidak mengeluarkan air lagi saat di penggorengannya. Dan ini lanjut aku mau tuangin untuk si minyaknya, karena kan ini bekas goreng ayam ya, jadi terlalu banyak. Kalau untuk goreng persambalan jangan terlalu banyak ya. Dan ini aku tuang sedikit dan lanjut ya aku mau goreng si persambalannya. Seperti ini aja aku goreng untuk si persambalannya. Aku gorengnya benar-benar sampai mateng ya, sampai layu. Dan kalau udah layu ini mau aku keluarin blender Samono aku, blender yang baru aku beli. Ini pokoknya blender Samono ini cakep banget ya teman-teman. Ini aku beli yang versi agak besaran gitu ya, karena ini tuh 1,8 liter atau 2 liter gitu ya si tempatnya. Dan tempatnya juga beling, nggak yang beling tipis, tapi ini tuh belingnya itu tebel ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada benturan apa itu nggak yang gampang retak. Pokoknya cakep banget, aku tuh suka banget sama blender Samono, harganya juga murah. Dan ini si mata pisaunya itu ada 4 ya teman-teman, dan bisa mempermudah kita buat blender apapun atau buat chopper apapun ya teman-teman. Bisa buat chopper persambalan atau perbumbuan, atau aku juga pernah bikin cireng isi ayam itu ya pakai chopper ini gitu ya. Untuk buat bakso juga bisa ya teman-teman. Pokoknya chopper itu serbaguna ya. Selain blender juga chopper ini sangat praktis banget buat para ibu-ibu yang ada di rumah. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau samaan kayak aku, nanti aku bakalan cantumin linknya ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus stay tune banget untuk aja yang pernah aku pakai gitu ya. Dan ini Samono ini udah sekitar 2 bulan aku pakai, dan aku terlalu karena baru jadi aku kayak semangat banget buat gunain si Samono ini. Apa bedanya sih sama blender? Ya ada beda ya. Kalau misalkan teman-teman pengen blenderan chopperannya atau bumbunya itu enggak yang terlalu halus, ini teman-teman bisa pakai chopper. Kalau misalkan teman-teman pengen bumbu atau sambalnya halus, enggak tersisa gitu ya, teman-teman bisa pakai blender. Karena aku pengen ada si sambalnya ini bertekstur sedikit, jadi aku mau di chopper aja. Dan seperti ini chopperannya ya teman-teman, masih ada tekstur si bawangnya, ada tekstur cabenya gitu ya. Dan ini nanti mau aku kasih minyak sedikit. Udah seperti ini aja untuk makanan atau sambal aku sekarang untuk hari ini. Dan hari ini tuh aku masak menu ayam Kentucky dan sambal terasi. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan bentuk support kalian untuk YouTube channel aku. Dan jangan lupa teman-teman untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak. See you.